Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beraktivitas dan bersemangat mengikuti pembelajaran daring serta masih tetap semangat dalam menyimak materi atau belajar bersama dengan ustadz-ustadzahnya yang ada termasuk ustadzah hari ini. Baiklah, mari kita mulai kegiatan kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, sebelum melanjutkan materi hari ini, ustadzah akan mengajak kalian untuk mengingat materi pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada hak, yaitu sesuatu yang harus kita dapatkan. Ada kewajiban, yaitu sesuatu yang harus atau wajib kita laksanakan. Ada juga energi yang digunakan untuk kita melakukan usaha. Energi itu ada energi utama, ada juga energi alternatif. Selain itu juga ada sumber daya alam dan bernyanyi. Kemarin pada pembelajaran yang sebelumnya subtema 2 sudah kita pelajari tentang bernyanyi. Oke. Pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Ustadzah di sini akan menjelaskan masih tentang tema 2. Namun kita sudah sampai pada subtema 3 tentang energi alternatif. Pada subtema 3 Ustadzah akan menjelaskan 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ustadzah lanjutkan. Pada pembelajaran 1 ada 3 hal yang harus kalian pahami dan harus kalian simak dengan baik penjelasan Ustadzah. Yang pertama, tentang pembuatan kincir angin, dan yang kedua tentang energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam, yang ketiga tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ustadzah langsung jelaskan tentang materi yang pertama, yaitu membuat kincir angin. Di sini Ustadzah tampilkan KD 4.4 karena nanti akan berhubungan dengan keterampilan kinerja praktek. Jadi tugas kalian nantinya akan berhubungan dengan praktek, bukan berhubungan dengan teori. Baiklah, kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Nah, sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Untuk membuat kincir angin ada teks petunjuk yang harus kalian pelajari, yaitu di buku Bu Pena halaman 121. Energi alternatif yang dapat kita gunakan, kita akan buktikan dengan cara pembuatan kincir angin melalui petunjuk-petunjuk yang sudah ada di buku Bu Pena tersebut. Dan kita gunakan atau kita membuat kincir angin tersebut dari bahan-bahan yang sederhana saja. Selanjutnya, Ustadzah langsung ke sumber daya alam dan pemanfaatannya pada KD 3.1. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang dapat atau yang mempunyai banyak manfaat di Indonesia yaitu buah atau tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak di sini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, buah jarak dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.
tumbuhan jarak juga sebagai sumber energi alternatif. Dan yang ketiga, membantu perekonomian masyarakat. Kenapa? Karena pemanfaatan minyak jarak di sini banyak industri-industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok, sehingga berkat tumbuhan jarak tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui lapangan kerja yang diciptakan oleh industri-industri kecil tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya tentang tumbuhan jarak sebagai salah satu sumber daya alam di Indonesia serta pemanfaatannya, kalian bisa membaca atau pelajari Bupena halaman 125 dan buku tematik tema 2 halaman 100. Di sana ada beberapa keterangan tentang tumbuhan jarak sebagai sumber daya alam dengan beberapa manfaatnya. Oke, Ustazah lanjutkan pada materi yang ketiga pada pembelajaran 1, yaitu KD 3.5 tentang energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif di sini energi alternatif atau dapat dikatakan energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif mudah ditemukan karena jumlahnya atau ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihan energi alternatif yaitu dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis dengan jumlah yang tidak terbatas. Beberapa sumber energi alternatif itu menghasilkan energi yang besar serta ramah lingkungan. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari energi alternatif diantaranya dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pada pembuatan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan ada lagi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kalian bisa baca di Bupena halaman 124. Selanjutnya, untuk contoh energi alternatif ada beberapa yang bisa Ustazah contohkan atau Ustazah sebutkan. Yang pertama, matahari. Yang kedua, angin. Yang ketiga, air. Yang keempat, panas bumi. Yang kelima, gelombang air laut. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang dimaksud di sini termasuk kotoran ternak dan limbah pertanian. Itu bisa dijadikan bahan bakar bio dengan cara mengolahnya. Kalian bisa pelajari energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam itu pada Bupena halaman 122 dan buku tematik tema 2 halaman 98. Oke. Mudah-mudahan untuk pembelajaran 1 sampai di sini kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Untuk selanjutnya, Ustazah lanjutkan pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, ada 2 hal yang akan Ustazah jelaskan dan harus kalian simak dengan baik. Yang pertama, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dalam keadaan apapun. Contohnya di sini pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Contohnya energi air. Nah, hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dalam pemanfaatan energi air yaitu
kita wajib menghemat penggunaan air, tidak membuang-buang, tidak menggunakan air dengan boros. Sedangkan hak, kita mendapatkan hak air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang kedua, yaitu poin yang kedua tentang menyanyi secara berkelompok. Kalau pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 kemarinnya sudah Ustazah jelaskan tentang cara bernyanyi. Sekarang Ustazah jelaskan tentang menyanyi secara berkelompok. Karena menyanyi itu dapat dilakukan sendiri atau individu, dan yang kedua bisa dengan cara berkelompok. Dalam menyanyi secara berkelompok, kita harus memperhatikan tinggi rendah nada, tempo, dan dinamika lagu, serta kita harus berlatih secara teratur agar lebih kompak. Berikutnya, dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema 3 tema 2 dapat Ustazah simpulkan. Yang pertama, pada pembelajaran 1 yaitu membuat sesuatu harus sesuai dengan petunjuk, termasuk dalam membuat kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam tanaman jarak memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, termasuk sebagai energi alternatif. Dan yang ketiga, energi alternatif berasal dari alam dan jumlahnya tidak terbatas. Pada pembelajaran 2 yang dapat Ustazah simpulkan yaitu tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Dan yang terakhir yaitu menyanyi dengan berkelompok harus banyak berlatih agar kompak. Oke, sampai di sini. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya pada wali kelas masing-masing. Nah, selanjutnya sebagai latihan seperti yang di awal Ustazah sampaikan tadi, kita akan membuat atau melaksanakan keterampilan kinerja praktek, yaitu membuat kincir angin dari kertas. Perintah tugas atau soalnya yaitu buatlah sebuah kincir angin dari kertas lipat. Buatnya satu saja. Kalian ikuti petunjuk pada buku Bu Pena halaman 121. Di sana ada petunjuk dalam membuat kincir angin kertas. Tugas tersebut kalian kumpulkan pada wali kelas masing-masing dan dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Jika ada yang berhalangan dalam mengumpulkan tugas pada hari atau tanggal yang sudah ditentukan, maka izin pada wali kelas masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.